Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan teknik wawancara, di mana wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna tujuan tertentu. Tujuan ini bermacam-macam, antara lain untuk mendiagnosa atau treatment. Teknik dasar saat mengajukan pertanyaan dalam wawancara mendalam. Pertama yang harus dilakukan seorang wartawan dalam melakukan wawancaranya yaitu memunculkan suasana yang nyaman dan baik, yaitu dengan melakukan pembicaraan pemanasan seperti menanyakan biodata, hobi, dan lainnya. Di sini dengan waktu dan durasi lebih kurang dari 5 menit. Yang keduanya, mengemukakan tujuan wawancara agar narasumber paham. Yaitu di sini kita menyampaikan tujuan kita kepada narasumber dengan maksud agar narasumber paham dengan apa yang akan kita sampaikan kepada narasumber. Yang ketiga yaitu timbulkan suasana bebas. Di sini kita sebagai wartawan membebaskan kepada narasumber untuk narasumber melakukan aktivitas yang dia nyaman seperti merokok, bagi dia merokok ataupun ngopi atau ngeteh apabila kita menyediakan minuman untuk mereka. Yang keempat yaitu menimbulkan perasaan bahwa narasumber adalah orang penting, bantuan atau kerjasama sangat dibutuhkan, yaitu kita membuat narasumber itu sebagai orang yang penting sehingga mereka merasakan bahwa kita membutuhkan dia untuk menanyakan. Yang kedua yaitu mengadakan probing. Proses merupakan cara menggali keterangan yang lebih dalam, dilakukan karena apabila jawaban tidak relevan dengan pertanyaan. Yang kedua, apabila jawaban kurang jelas atau kurang lengkap. Yang ketiga, apabila ada dugaan jawaban kurang mendekati dengan kebenaran. Macam-macam progress. Complexion progress untuk memperoleh keterangan tambahan atau menggali lebih lanjut. Yang kedua yaitu clarity progress, yaitu usaha agar responden mau menjelaskan lebih lanjut. Yang ketiga channel progress, yaitu untuk mengetahui keterangan yang diberikan pendapat sendiri atau orang lain. Yang keempat creative progress, untuk mengetahui perasaan responden terhadap hal-hal yang dikemukakan. Yang kelima high pressure progress, untuk memecahkan kontradiksi dalam jawaban narasumber. Yang ketiga, pewawancara dapat mengatur intonasi suara untuk menghindari kebosanan narasumber, yaitu kita sebagai wartawan menanyakan kepada narasumber dengan intonasi yang sangat membuat dia nyaman, sehingga dalam kita wawancarai narasumber tidak ada timbul rasa bosan di antara kedua saat menanyakan. Yang keempat yaitu tidak memberikan sugesti untuk memberikan jawaban-jawaban tertentu, agar jawaban yang diberikan benar-benar merupakan jawaban responden itu sendiri. Yang kelima, kecepatan berbicara perlu diatur. Dalam hal ini, ketika wawancara menanyakan pertanyaan sangat mempengaruhi dengan kecepatan berbicara, sehingga narasumber dapat paham dengan apa yang kita pertanyakan. Selanjutnya, hindari pertanyaan-pertanyaan yang bersifat sensitif. Selanjutnya, kontak mata perlu dijaga agar narasumber merasa dihargai. Selanjutnya, kepekaan nonverbal wawancara dalam menangkap gerak tubuh ataupun bahasa tubuh. Selanjutnya, waktu wawancara yang ideal 1-2 jam. Sini tergantung dari topik yang dibahas. Selanjutnya yaitu menyusun pedoman wawancara. Yang pertama, membuat list semua variabel yang ada. Yang kedua, memilih atau menentukan cakupan serta batasan masalah yang akan diteliti. Yang ketiga, memfokuskan masalah. Yang keempat, membuat list dari variabel yang terkait pada fokus masalah. Yang kelima, tentukan topik sebagai unit analisis. Yang keenam, tentukan informan. Yang ketujuh, menyusun pedoman wawancara dengan menggunakan daftar list sebelumnya sebagai masukan. Dalam wawancara, kita perlu menjaga sikap,
yaitu di mana sikap dalam wawancara yang perlu diperhatikan yaitu: satu, perhatikan dan pergunakan waktu senggang narasumber. Yang kedua, usahakan jangan mengganggu kesibukan sehari-harinya. Yang ketiga, perkenalkan diri secara tegas dan terangkan maksud kedatangan untuk melakukan wawancara. Yang keempat, ambillah peranan sebagai seorang yang ingin belajar sesuatu dari informan. Yang kelima, perhatikan sikap perhatian penuh pada pokok pembicaraan. Yang keenam, perhatikan bahasa tubuh peneliti. Yang ketujuh, berusaha untuk sensitif dan menghindari pertanyaan yang sekiranya dapat memojokkan informan. Yang ke-8, jangan melakukan reading dalam bertanya atau memberikan tanggapan pada jawaban informan. Demikian itulah hal-hal yang dapat saya sampaikan dalam teknik wawancara mendalam. Semoga apa yang saya sampaikan selama ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.